Baik, terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sangat berbahagia pada kesempatan sore hari menjelang petang hari ini di pukul 4 lebih. Saya merasa bangga diberi kesempatan untuk memberikan sharing pengalaman terkait tentang teknik editing video kepada adik-adik mahasiswa pendidikan seni rupa angkatan 2019 untuk mata kuliah video pembelajaran seni rupa. Saya sehari-harinya mengajar di Prodi DKV FSD UNM dan mengajar juga di Prodi Sentra Tasik, dan pada kesempatan hari ini diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi materi tentang teknik editing video di mata kuliah media pembelajaran seni rupa. Baik, mungkin masih ada yang bergabung ya, sambil diterima dulu. Ya, kita mulai dengan wawasan tentang perkembangan gadget sekarang ini sudah semakin mudah dan murah kita dapatkan. Semua orang bisa dengan mudahnya memproduksi video ya dengan bantuan alat-alat kamera yang semakin terjangkau dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya juga. Ya, pada prinsipnya sekarang ini smartphone lah menjadi alat yang kemana-mana kita gunakan sebagai alat komunikasi, telepon, kirim data, mengolah data, mengikuti kuliah, bahkan memproduksi karya-karya audiovisual juga itu menggunakan smartphone. Sama halnya dengan mengikuti mata kuliah sehari-harinya itu juga kebanyakan menggunakan smartphone, bisa digunakan di mana saja tanpa terkendala oleh tempat dan peralatan yang ribet. Dengan simpelnya kita menggunakan smartphone. Kemudian karena di situ juga ada kameranya juga tak kalah menariknya, bagus resolusi pengambilan gambarnya, semakin produsen itu berlomba-lomba untuk menawarkan hasil kamera pengambilan gambar yang sangat bagus untuk mendukung aktivitas berbagai kegiatan-kegiatan yang sehari-hari membutuhkan dokumentasi baik foto maupun video. Nah, jadi juga prospeknya di materi ini nantinya kita akan menggunakan program yang bisa digunakan di smartphone masing-masing untuk mengolah video, editing video, ya sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan atau cerita dalam karya audiovisual yang kita buat, ya terutama terkhusus untuk pembuatan video pembelajaran seni rupa. Nah, untuk produk-produk audiovisual yang bisa kita hasilkan, ya menggunakan kamera apapun, menggunakan gadget kita, itu bisa saja kita membuat karya drama, ya video drama, ada film, dokumenter, video klip, vlog. Kalau sekarang kan berkembang orang membuat vlog-vlog ya di YouTube, ada podcast juga, sampai ke seniman itu bisa memanfaatkan gadget ini sebagai media atau sarana untuk membuat karya video art. Ya, pada prinsipnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, bisa menciptakan karya-karya yang imajinatif ataupun karya-karya yang sesuai dengan inspirasi ataupun keinginan dari seniman yang merespon peralatan-peralatan gadget sebagai media berkarya.
Ya, terutama kita orang-orang seni rupa juga memang banyak yang lari ke video art, ya. Orang seni rupa yang daya imajinasinya bukan hanya melukis di media kanvas, tapi membuat karya-karya new media, seni media baru dalam bentuk video art. Kemudian juga terutama nanti video-video yang kita buat, ya, terutama video pembelajaran kita buat itu harus bisa mampu bercerita, menyampaikan pesan. Nah, sebelumnya kan sudah dipelajari bagaimana teknik pengambilan gambar, komposisi pengambilan gambar, dan untuk selanjutnya akan ada produksi bagaimana membuat merekam video, dan sampai pada tahap ini bagaimana mengolah hasil video itu menjadi sebuah video yang bisa bercerita, bisa menyampaikan suatu pesan, bisa ada koneksi antara hasil karya yang dibuat dengan penonton yang menonton hasil karya tersebut. Nah, untuk editing sendiri itu definisinya bagaimana kita menggabungkan satu shot dengan shot lainnya digabungkan menjadi sebuah scene. Scene itu adalah kumpulan shot, beberapa shot. Satu scene itu maksudnya satu adegan, misalnya satu tempat, ada adegan misalnya seorang mahasiswa sedang melukis di sebuah galeri, itu satu scene. Misalnya siang hari di galeri ada aktivitas melukis yang dilakukan oleh seorang mahasiswa seni rupa. Nah, itu disebut sebagai satu scene. Nah, di dalam adegan tersebut, scene tersebut, ada pastinya beberapa shot-shot yang diambil gambarnya. Nah, untuk menyampaikan pesan itu, bagaimana kita mengeditnya, menyusun gambar-gambar tersebut menjadi sebuah proses melukis yang bisa disampaikan pesannya. Kemudian editing itu mampu menghilangkan ruang dan waktu yang tidak penting. Nah, ya, menghubungkan satu shot dengan shot lainnya, satu adegan dengan seterusnya, dengan perpindahan gambar. Kemudian untuk definisinya itu menurut David Bordwell dan Christine Thompson, ya, dalam film art, itu penjajaran dan pengurutan gambar satu ke gambar berikutnya dengan membuang gambar-gambar yang tidak diperlukan. Nah, kadang-kadang juga gambar-gambar tidak diperlukan itu kalau sudah mewakili. Jadi setiap gambar itu punya motivasi, punya alasan yang kuat kenapa gambar itu diambil. Nah, kalau ada yang sudah terwakilkan, jadi tidak perlu double-double. Ya, kita kan bercerita lewat gambar, itu tidak perlu double-double. Misalnya ada gambar dari samping kanan, samping kiri lagi, tapi dengan shot size yang sama itu kan kalian tidak perlu. Karena kita memilih salah satunya yang mana yang lebih kuat untuk digunakan. Kemudian menurut Pak Darwanto, usaha menciptakan kontinuitas gambar yang baik, wajar, dan logis, sehingga dapat dinikmati halayak penonton. Nah, kalau kita menonton menonton tayangan video dan kita bisa menikmatinya dengan baik, artinya videografer atau filmmakernya telah berhasil membuat membuat film yang bisa dinikmati penontonnya tanpa merasakan kejanggalan, karena sudah diedit sedemikian rupa sehingga layak untuk ditayangkan. Kemudian juga itu editing merupakan manajemen terhadap gambar bergerak. Nah, karena dalam editing itu juga ada kadang-kadang bukan hanya video, ya, ada juga foto yang bisa ditampilkan. Kalau ada narasumber yang mengatakan misalnya contoh-contoh karya seni rupa modern dulu seperti ini, nah, ada foto-fotonya ditampilkan. Kemudian ada titelnya, misalnya ada narasumber yang berbicara, ada tulisan yang ditampilkan di situ dan sebagainya yang menjadi kemampuan untuk menyusun gambar-gambar tersebut. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia juga adalah editing merupakan menyusun, memotong, dan memadukan kembali rekaman tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Ya, kemudian ada yang menarik juga yang perlu dipahami bahwa potongan-potongan gambar itu merupakan pemecahan shot, itu merupakan dekupase yang bisa kita pecah gambarnya. Kemudian montase itu adalah peringkasan, ya, untuk membangun cerita. Nah, untuk lebih jelasnya bisa ditampilkan seperti ini, ya. Misalkan pada adegan pengendara motor yang memerlukan waktu 1 jam untuk tiba di kampus, namun dalam hitungan 15 detik sudah bisa tersampaikan dengan utuh dalam 8 shot. Misalnya kan ini langsung saya tampilkan videonya, tidak lama, hanya 1 menit lebih. Ini misalnya ini tadi videonya.
Ya, itu tadi sedikit sharing tentang bagaimana sebenarnya contoh ya pada slide ini, bahwa misalnya ada beberapa adegan yang bisa kita ringkas. Salah satu contoh penggunaan dekupase itu hanya beberapa detik sudah bisa menggambarkan waktu yang panjang. Jadi hanya diwakili oleh beberapa shot-shot ini sudah bisa mewakili gambar yang aslinya, realnya itu merupakan waktu yang panjang. Kemudian untuk montase ini kan artinya sebagai bagaimana kita memilah-milah, menyusun gambar tersebut. Misalnya hanya beberapa potongan gambar ini sudah bisa memberikan panjangnya satu cerita secara utuh. Ya, ini ada beberapa scene, beberapa adegan-adegan yang secara berurutan, kemudian sudah mampu menyampaikan dari awal sampai akhir cerita. Jadi itu sebagai montasenya, kita bagaimana menyusun urut-urutannya, memilih-milih yang mana yang penting untuk dijadikan sebagai artinya semua gambar itu memiliki motivasi yang kuat mengapa gambar tersebut dipilih untuk menampilkan urut-urutan, menyusun. Kita kemampuan sebagai seorang editor bisa menyusun gambar setiap urut-urutannya sehingga menjadi logis dan menunjukkan jalan ceritanya. Ya. Kemudian fungsi editing, ya ini karena setelah tadi kita tampilkan videonya yang tentunya ini menggabungkan, ya editing secara fisik itu menggabungkan, menyatukan shot-shotnya. Kadang ada satu shot ini shot pertama, shot keduanya ini kesinambungannya, tetapi gerakannya seolah real waktu yang bersamaan. Namun kalau pada prinsipnya itu ada pengulangan adegan. Kemudian ada memangkas atau trim, kita memotong yang mana kita memotong misalnya hanya bagian detik ini, pada saat dia menarik tangannya itu yang diambil, kemudian di-cut dengan gambar yang seperti ini sebagai sudut pandang dari orang yang lawan bicaranya. Kemudian ada membetulkan. Untuk koreksi ini biasanya lebih ke memperbaiki gambar. Misalnya ada yang overexposure atau underexposure, tapi lebih baik lebih bisa diperbaiki ketika dia sedikit underexposure dibanding overexposure sangat terang, putih semua, itu sudah gagal dan perlu retake atau syuting ulang. Kemudian ada build, kita membangun, itu rangkaian gambar yang disambung. Sebenarnya rangkaian artinya kita membangun, menyusun gambar itu kadang-kadang tidak dalam waktu yang bersamaan diambil gambarnya. Misalnya ada yang sampai keesokan harinya sampai atau beberapa hari selanjutnya, tapi ketika ini disusun, digabung seperti satu kejadian waktu yang sama. Nah itu maksudnya membangun. Kemudian metode penyambungan, ada cut to cut. Cut to cut ini ada beberapa macam. Artinya cut, ketika kita mengedit kita bisa cut, memotong gambarnya ke shot selanjutnya. Tapi ini seolah-olah tidak terasa. Penyambungan gambar menjadi tidak terasa dan seolah-olah itu tanpa adanya potongan dan mau penyambungan. Nah, istilahnya invisible. Istilahnya itu disebut sebagai invisible. Kemudian ada juga istilahnya dari cut subnya, dari cut itu match cut, ya. Match cut, jadi kita bisa pas dengan apa yang dilakukan oleh matchingnya, match cut, ya. Ada pas dari apa yang dilihat atau dilakukan oleh pemain, itu pemotongannya pas menggambarkan seperti apa yang ingin dilihat oleh penonton, sampai secara lebih dekat. Kemudian ada cutaway. Cutaway ini ada di antara shot itu, shot kedua, di antara shot itu ada gambar lain yang tidak berhubungan secara langsung di dalam scene, tapi seolah-olah gambar kedua itu memperhatikan sosok yang ada di shot pertama. Dia di sela shot itu ada shot yang sebagai penyela, itu disebut sebagai cutaway. Selanjutnya ada istilah cut in. Cut in ini pemotongan yang langsung dekat ke titik yang dilihat, ya, cut in dari shot luas langsung yang lebih mendetail, ya, mirip-mirip juga dengan match cut, cuma
ini bisa lebih dekat lagi untuk memperlihatkan bagaimana kesinambungan dari satu shot ke shot berikutnya ke cut in, tapi gerakannya sama. Misalnya tadi ada yang memegang Al-Quran, langsung cut ke yang lebih dekat ke Al-Qurannya yang dipegang. Kemudian ada istilah transisi. Transisi ini dapat digunakan pada aplikasi editing. Sudah mudah, dulu masih manual, itu istilahnya ada memotong-motong film ya. Kalau sekarang sudah mudah karena di aplikasi kita di KineMaster itu kita kan menggunakan KineMaster. Mungkin ada yang sudah biasa menggunakannya, dan nanti juga bisa kita bagikan aplikasinya. Nah, ini transisi itu ada beberapa macam. Ada yang dissolve, yang perubahan yang secara perlahan-lahan. Kemudian ada yang menyapu, wipe, ya, ini menggeser gambar satu ke gambar yang lainnya. Kemudian ada juga yang fade ini. Ini bisa disaksikan juga di PowerPoint ya yang kita gunakan. Kalau kita membuat slide itu ada juga transisinya. Kalau kita full screen layar, ini kalau saya menggunakan cut to cut, ada juga bisa secara dissolve, ya, perubahan perlahan-lahan, ada fade, ya, dari gelap ke terang atau terang ke gelap, itu jenis-jenis transisi. Ya, kemudian untuk gaya editing, istilahnya gaya klasik itu disebut juga gaya Hollywood. Ini dari umum ke khusus atau deduktif. Jadi menunjukkan shot yang luas, ya, shot yang luas sebagai established shot, ada master shot, kemudian reverse shot sampai ke detailnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya tampilkan lagi. Ada hasil videonya hanya 1 menit lebih. Ya, hanya 1 menit lebih. Ini ada video yang saya siapkan kemarin untuk sebagai materi, ya, hanya pengambilan gambar di ruang tamu sekarang yang saya tempati bicara ini yang saya gunakan untuk membuat video ini. Bisa kita nonton bersama. Ya, ada 2 menit pas ya. Ini sebagai gambaran. Ya, contoh pada video ini menunjukkan bagaimana cara-cara pemotongan gambar ya. Ya, misalnya tadi dari sini, ini sudut pandang dari Al-Qur'annya. Al-Qur'annya melihat ke yang membaca Al-Qur'an. Kemudian ada lagi master shot. Ya, bisa kita. Ya, ini master shotnya, gambar luasnya. Nah, ketika di next lagi ya, nah, ini arah pandang apa yang dilihat oleh tokoh ini, ya, subjective shot, misalnya subjektif ini cut, nah itu yang mewakili bahwa dia melihat
melihat apa yang ada di hadapannya, ada mobil robot, ada kopia, kemudian kita ya ada ini cutnya sama ekspresinya. Ini kan penggunaan single kamera dengan mengambil gambar secara berulang-ulang, kemudian menyusunnya di tahapan editing sebagai kontinuitas kesinambungan gambar. Nah ini memegang kopia, kemudian memasang. Nah ini pas dipasang, cut lagi ya, cut ada depan. Nah, cut di situ, cut kembali lagi ke gambar yang luas. Nah di sini sebenarnya seninya orang editing mampu mengolah beberapa shot gambar, memecah shot-shot tersebut, tadi istilahnya ada dekupase dan montase. Jadi kita gimana ini ya, cut lagi ke sini, ya, dia melihat kemana, melihat ke kanan itu ya, apa ya, kembali ke shot yang luas, dan apa yang dilihatnya, seperti apa dilihatnya. Nah itu, nah ini ternyata ini yang dilihat. Nah kayak gitu, dan seterusnya sebagai prinsip cara untuk melakukan teknik editing. Nanti kalau untuk pembuatan video pembelajaran bisa juga tidak serumit ini, bisa lebih sederhana, lebih simpel dengan cara menggunakan dua kamera ya. Misalnya seperti ini, ada yang sebagai master shot. Misalnya kalian membuat adik-adik membuat video pembelajaran tentang seni rupa, ada melatih ya semacam melatih melukis, atau kita menggunakan kamera master shot ya. Ini semacam master shot, gambar luasnya. Nanti ada kameramen lagi yang satu mengambil yang dekat-dekat, tapi jangan sampai bocor. Misalnya satu kamera yang dari depan sini, satu yang agak tersembunyi, ataupun misalnya sekarang kan bisa kamera handphone juga digunakan. Saya sering ini menggunakan kamera handphone semua ya. Perlu dicatat bahwa semua gambar yang tadi yang dilihat yang barusan ini, yang video ada mengajinya ini, menggunakan smartphone, dan yang menyuting saya sendiri, yang jadi pemain saya sendiri, yang mengedit saya sendiri, dan mengupload dan semuanya pakai HP dan dikerjakan one man show. Ya memang kan harusnya ada tim produksi, cuma karena ini untuk kebutuhan materi saja, simple-simple. Ini semuanya saya gunakan, saya kerjakan sendiri dengan bantuan tripod. Ada tripod yang dipasang di sini. Nanti adegan selanjutnya saya betul-betul mencatat apa yang adegan yang saya lakukan, dan saya ulangi lagi secara mendekat. Ya ini kan kayak ini dekat ini. Saya ulang-ulangi gerakannya. Ada yang luasnya seperti ini. Ya, pada saat di-cut ini pas jadi match cut, ada match cut-nya sama tadi materinya. Match cut ya, pas diturunkan ya, pas timingnya, pas saat kita cuttingnya langsung ke mendetail ke sini, dan pada saat setelah itu luas lagi kembali, dan bisa ya kembali lagi ke situ dan bersandar ya. Itu kadang-kadang sebenarnya enggak perlu juga terlalu sering cut begitu ya. Nah, ini kan untuk hanya menunjukkan bagaimana teknik editing yang digunakan pada scene ini. Jadi saya membuat materi ini memang khusus untuk pembelajaran video, pembelajaran seni rupa sebagai bagian teknik editing. Ini semuanya saya gunakan HP, smartphone-nya ini saya gunakan aplikasi KineMaster. Saya gunakan aplikasi KineMaster untuk mengeditnya, mengambil gambarnya juga menggunakan smartphone yang sama. Ya, ini smartphone yang saya gunakan ini, ya, HP ini, dan aplikasi juga ada KineMaster yang saya gunakan. Nanti kita akan sharing, ya, artinya apapun nanti kalau kita sudah paham akan prinsip-prinsip editing, kita bisa menggunakan alat apa yang ada dengan maksimal. Jadi tidak mesti menggunakan kamera yang mahal sekali ya, yang cukup, artinya yang cukup dengan standar kualitas yang sudah layak di-upload ke YouTube misalnya, itu sudah bisa menjadi bagian dari proses produksi yang kita lakukan. Apalagi kan sekarang mahasiswa kita mahasiswa maupun dosen maupun mahasiswa sudah akrab dengan smartphone dan bisa berfungsi ganda, berfungsi banyak multifungsi yang bisa kita gunakan ya, dari segi hiburan, komunikasi maupun untuk produksi konten kreator, sebagai konten kreator. Nah ini kembali ke materinya. Nah yang tadi ada teknik editing yang sudah kita gunakan itu dari luas ke khusus, dia deduktif. Nah tadi shot pertama diawali dengan suasana perumahan, kemudian masuk ke ruang tamu, dan pemecahan shot-shot yang secara mendetail. Di situ ada reverse.
reverse shot yang menarik, artinya ada subjektif, apa arah pandang dari pemain atau aktornya, seperti apa arah pandangnya, ini yang seperti ini, apa yang dilihat di meja, apa yang dilihat di Al-Quran, nah, seperti apa ekspresinya secara dekat, nah, seperti itu kan sudah dipelajari juga bagaimana teknik-teknik untuk komposisi pengambilan gambar. Nah, ini untuk editingnya seperti ini. Memang dari awal perencanaannya harus bagus ya, dari awal pengambilan gambarnya sudah terencana melalui storyboard, melalui shot list, melalui skenario yang telah dibuat. Pada saat produksi juga sudah ada panduan. Jadi sebenarnya kalau untuk produksi kita sudah matang memang naskahnya, matang memang teknik pengambilan gambarnya, baru diproduksi, baru direkam. Jadi sudah jelas seperti apa teknik produksi yang akan dilakukan. Kemudian untuk editingnya nanti menggunakan KineMaster, karena saja pakai KineMaster, ya kalau untuk profesionalnya yang lebih serius saya menggunakan Adobe Premiere, ya, dan banyak sebenarnya aplikasi tambahan lainnya yang bisa digunakan untuk mengedit video. Yang penting hasilnya sebenarnya sih, ya banyak yang lain, ada mungkin ya ada Sony Vegas, ada Cool Edit, banyak sebenarnya aplikasi di handphone juga, banyak juga aplikasi, ada Power Director, ada lagi dia, ada macam-macam juga sih. Kalau saya lebih menggunakan KineMaster karena sudah terbiasa juga. Kadang-kadang mengikuti kegiatan dokumentasi sudah acara belum selesai tapi sudah ada video yang bisa kita kerjakan. Kemudian tampilannya seperti ini KineMasternya. Nanti ada link absen saya bagikan, nanti silakan diisi, nanti yang bantu ada. Kemudian ada tadi channel YouTube saya itu, silakan di subscribe juga sebagai bagian dukungan, dan nanti yang mengklik itu bisa mendownload link nanti berdasarkan akun Google yang digunakan mengisi absen Google Form, ya. Nah, ini contohnya ya. Ini proses di balik layarnya. Saya syuting sendiri, ada kamera serta tripod, ya, ada tambahan gimbal di situ, stabilizer, dan saya rekam sendiri dan sudah bisa dipublikasikan. Ini sebagai gambaran bahwa demikian mudahnya ya kita bisa bekerja sendiri juga tanpa bantuan orang lain ketika ada bantuan alat yang dinamakan tripod. Dan yang penting kita bisa paham prinsip kerjanya, cara kerjanya, cara editnya, sampai ke penayangannya. Kita bisa bagikan ke media sosial. Ini sudah ada 30, ya, 1 orang dengan dosen 3 orang. Ya. Selanjutnya pada saat pengambilan gambar ada juga hal yang menarik atau penting, yang penting diperhatikan, itu cara pengambilan gambar. Misalnya kan kalau ini kan hanya menggunakan 1 kamera. Kalau misalnya kalau kita membuat video pembelajaran menggunakan beberapa kamera, beberapa handphone lah, ya, tidak usah kamera, beberapa handphone. Jadi ada handphone yang khusus, misalnya ada 2 orang yang sedang bercakap, atau misalnya yang gampangnya lah orang berdiskusi ataupun orang yang sedang main catur direkam. Nah, ada kamera A itu mengambil gambar yang secara cross, yang menyilang ya. Jadi A itu seperti ini hasil gambarnya, dan C seperti ini, dan ada kamera B, kamera 2 itu master shot. Jadi dia bisa mengcover kedua narasumber yang direkam, dan ini secara langsung, secara live. Ya, nanti tinggal editing, disesuaikan durasinya pada saat dia ngomong apa, respon seperti apa, itu akan jadi ini kamera secara standby merekam terus-menerus narasumber kamera A, narasumber yang perempuan, kamera C, narasumber yang laki-laki, dan kamera B keduanya, dan tidak ganti-ganti gambarnya. Ya, bisa juga ada kamera yang moving, ya, kamera moving yang bergerak kemana-mana, mengambil khusus misalnya hanya tangannya, jam tangannya, atau bagian-bagian tertentu yang penting untuk ditampilkan kepada penonton. Kemudian misalnya kan ada istilah 180 derajat garis imajiner ya di sini. Jadi kameramen itu tidak boleh mengambil gambar di sini, karena setiap gambar yang diambil itu, misalnya perempuannya kan sebelah kiri, ini sebelah kiri. Nah, pada saat dia melanggar, perempuannya bisa pindah sebelah kanan kalau diambil sebelah kiri. Jadi orang nanti bingung, kok yang ngomongnya perempuannya sebelah ini, kamera 3 ini. Nah, kamera ini kok ini perempuannya pindah lagi di kanan. Jadi kayak dia ngomong sama dirinya sendiri.
Ya, jadi kayak gitulah, ada etika-etika pengambilan gambar yang tidak boleh dilakukan pada saat pengambilan gambar seperti ini, yang multi kamera. Nah, ini juga ada ilustrasinya. Ya, baik, untuk sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa direspon sambil saya kirimkan link absen yang bisa diisi. Nanti juga ada bukti kehadiran untuk autentikasi kehadirannya, ada screenshot di Google Meet seperti apa kehadirannya, ada di situ namanya, mungkin berpartisipasi ataupun bisa berfoto selfie di depan monitor atau layar yang sedang yang mengikuti materi ini secara virtual. Ya, mungkin seperti itu dulu sementara, Prof. Ya, nanti sementara sembari saya membagikan link absennya. Jadi, oke, Prof. Sofyan duluan. Silakan. Ya, jadi tadi itu adalah pemberian wawasan mengenai editing. Ya, jadi sebelum nanti Anda mendapatkan aplikasinya dan ada latihan teknik, maka pada hari ini sengaja diberi wawasan supaya Anda sudah mengetahui hal-hal teknis yang berkaitan dengan itu, apa makna istilah scene, shoot, macam-macam, Anda sudah tahu. Oke, jadi nanti pada waktu yang akan datang, hari Selasa yang akan datang, Anda akan mendapatkan presentasi berkaitan dengan aplikasi tersebut. Nah, tentu saja aplikasi itu Anda perlu download. Oleh karena itu, Pak Indra akan absen, dan di situ Anda mencantumkan Anda punya email. Nah, dari email nanti Anda memiliki kesempatan untuk mendownload, ya, Prof. Sebenarnya itu barang berharga, itu barang yang dibayar, tetapi kalau Anda melewati Pak Indra itu tidak bayar dan tetap oleh aplikasinya oke. Yeah. Yang free, Prof. Ya, free. Yeah. Nah, kalau Anda bagian tidak hadir hari ini, ya kita punya kesempatan untuk mendapatkan aplikasi itu, karena nanti akan dikirim sesuai dengan absen siapapun yang mengisi link absen hari ini. Jadi jangan sampai tidak mengabsen dirinya dan menyampaikan emailnya di situ, karena nanti akan penyampaian ke sana. Ya, jadi tentu saja nanti Anda dalam mengembangkan video pembelajaran, Anda boleh milih video pembelajaran yang bagaimana yang Anda mau lakukan. Di modul yang saya sudah posting kepada Anda, ada 14 format video pembelajaran. Boleh Anda pilih. Ada yang sekadar berceramah, ada berceramah dan memperagakan, ada dengan sistem wawancara. Boleh pilihkan, ada 14 format. Tetapi kalau Anda hanya berceramah di syuting satu arah sampai selesai, itulah selemah-lemahnya iman. Ya, oke. Itu. Ya. Silakan, Prof. Ya, jadi segera tambah lagi, Prof. Sofyan, bahwa ini yang wajib hukumnya harus absen. Karena kalau tidak absen, dua anunya, negatifnya gitu. Yang pertama, absennya dianggap tidak hadir walaupun sudah hadir. Yang kedua, tidak dapat aplikasi. Nah, ini jadi artinya kalau Anda absen itu dua keuntungannya gitu. Dapat absennya oke. Yang kedua, dapat aplikasi KineMaster gitu. KineMaster itu untuk sementara sekarang ini tidak gratis lagi gitu. Bayar nggak tahu berapa ratus ribu gitu ya. Kalau di Play Store, ya. Ya, kalau apalagi kalau mau di download melalui Play Store itu hanya trial ya, hanya uji coba lah gitu ya. Mungkin berlaku hanya 15 hari gitu ya. Dan yang kekurangan itu ada tertulis itu made in KineMaster. Tulisannya mengganggu sekali itu ya kalau kita. Sama juga aplikasi lainnya seperti katakanlah Photoshop atau CorelDRAW itu kalau nggak ya bisa muncul itu namanya perusahaan yang mengganggu waktu kita edit. Terus yang berikut lagi saya ingin sampaikan bahwa ini Prof yang belum kita sampaikan mengenai nanti uploadnya kemana gitu ya. Menurut berita tidak bisa dikirim ke spam, oke. Oke, begini.
terlalu besar filenya kalau Anda mau masukkan ke SAM-OK. Jadi cara yang paling bagus adalah Anda posting, Anda masukkan ke YouTube, tetapi pilih yang bukan publik. Ya, karena kalau kita mengupload di YouTube itu pilihannya mau pribadi atau mau publik. Kalau publik itu semua orang lihat di seluruh dunia. Jadi pilih yang bukan publik. Nah, bukan publik, tinggal nanti Anda kirimi kami linknya. Jadi itu yang bukan publik hanya kepada orang yang Anda kirim link yang boleh buka. Ya, jadi itu yang paling pokok ya. Jadi di upload di YouTube, kemudian uploadnya itu jangan publik. Karena kalau publik seluruh dunia baca, seluruh dunia lihat, dan bisa jadi ada masalah dengan Anda punya. Oleh karena itu masih linknya rahasia, masih linknya untuk Anda dan untuk kami. Nah, pada saat Anda merasa mantap, ya silakan dipublikkan, ya, dijadikan publik. Oke, jadi kalau kita mengupload di YouTube itu ada dua pilihannya, mau privat atau mau publik. Oke, jadi untuk tugas ini Anda upload di YouTube, tetapi dengan bukan publik. Oke, saya kira Prof. Aziz. Ya, saya tambahkan lagi bahwa Anda tidak perlu khawatir bahwa harus kerja sendiri seperti Indra tadi ya, bisa kerja sendiri, dia Tommy kameraman, dia Tommy aktornya, dia Tommy editornya. Nah, itu agak berat kalau gitu. Kalau Anda bisa bekerja sama dengan teman-temannya lain, misalnya ada saya bantu bertindak selaku kameraman, ada satu misalnya mungkin jaga anak kalau ada yang ribut-ribut ya, barangkali. Ada yang juga mungkin jangan sampai ada temannya yang ada bakatnya sedikit ke main gitar ya, untuk menjadikan musiknya sebagai pengiring misalnya, bisa saja gitu ya. Tapi yang jelas karena Anda itu sudah dibagikan tugas individu masing-masing, tetap mengerjakan tugas masing-masing. Hanya boleh bekerja orang lain untuk produksinya gitu. Tetap ide utama dan tugas utama yang dibagikan itu menjadi acuan untuk dibikinkan video pembelajarannya ya. Nah itu. Oh, ada lagi satu yang kami ulang-ulang kembali, ini hari Kamis ya akan datang. Itu ada sudah ini hanya mengingatkan saja untuk tugas-tugas yang lainnya itu sudah mau di store hari Kamis ya tanggal 29 ya bulan ini, jam 10 sampai jam 12 kami menunggu di kampus insyaallah. Untuk sementara gitu dulu Prof ya, untuk dari saya dulu. Manual ini yang belum hadir adalah Fatwanul Ikhwan, yang Rahmat Hidayat, lalu kemudian Nisar, dan yang terakhir Ruskiatul Hukmi. Ya, saya kira memang tidak hadir ya. Ya, kalau tidaknya berarti memang tidak hadir ya. Tidak hadir. Ya, itu tadi sudah di absen sebetulnya, tapi nanti juga akan dikonfirmasi kembali ke absen yang dibikin Indra gitu. Ya. Jadi apa tambah lagi nih? Jadi prinsipnya apa yang mau edit, apa yang mau diedit tentu hasil gambar ya. Nah, yang kedua saya perlu ingatkan ya bahwa terkadang ini juga bisa sebetulnya dilakukan ya, kalau terpaksa Anda terpaksa sekali ada shoot gambar atau image yang Anda ambil dari luar ya, bukan Anda bikin sendiri, wajib hukumnya mencantumkan sumbernya gitu ya. Jangan bagus-bagus artinya seolah-olah Anda sendiri berdarah-darah bikin itu ya, padahal bukan Anda ya. Itu yang saya ingatkan ulang. Artinya semuanya aja, kalau mungkin musiknya mungkin bukan Anda yang bikin sendiri alunan musiknya ya, kalau ambil musik dari mana itu harus semua dicantumkan di ucapan terima kasih lah gitu ya. Paling tidak mencantumkan sumbernya itu sudah ucapan terima kasih daripada Anda tidak mencantumkan gitu ya. Tadi.
Jadi ada tadi sekedar menjelaskan ulang bahwa ada tadi gambar-gambar yang di shoot tadi ya, yang ditampilkan tadi ada 3 kamera, itu namanya multi kamera. Kalau pengertian itu multi kamera artinya lebih dari 1 kamera ya. Tapi memang pada umumnya ada 3 atau 4 kamera, apalagi biasa di studio gitu ya, biasa Anda tonton acara yang seperti inilah yang ditampilkan gitu ya. Itu ada keterangan di bawah imaginary line ketika wawancara. Ini istilahnya garis imajiner itu yang ini artinya ada garis yang abu-abu di atas itu. Kameraman ini nggak boleh berpindah, yang kamera ada 3 sini nggak boleh berpindah ke warna abu-abu itu makanya itu ada tadi itu ada kameramannya menyeberang ke sana, itu ada tulisan wrong gitu yang salah, ini juga salah, itu wrong, ada kata-kata tulisan salah. Yang benar tidak melewati garis imajiner ini. Biasa garis imajiner itu 180 derajat ya, kalau lingkaran 180 derajat batasnya gitu, karena kalau melewat ke sana nanti orang, artinya penonton bisa bingung sekali gitu, yang mana mau diwawancarai, apa di kanan atau kiri gitu ya. Nah, bisa tampilkan lagi satu yang apa tadi, yang berwarna tadi apa itu? Ini saya ya, ini yang benar, ada cover, master ya, itu master. Itu artinya master shot itu yang di tengah-tengah itu ya, ada master shot, artinya dia syuting keseluruhan itu, karena dia wajib hukumnya ambil semuanya, karena siapa tahu kameraman yang lain itu ada kekeliruan gitu ya. Nah, itu tadi ada cover benar, ada salah ya, itu tadi maksudnya sama ya tadi. Nah, jadi nanti kalau Anda syuting teori-teori seperti ini Anda praktekkan itu ya, agar gambar Anda mulus, kelihatan wajar ya. Ya itu maksudnya. Terus apa lagi ya yang ini sama tadi ya. Tidak ada lagi. Ini perlu diterangkan, ini deduktif ini sama kayak penelitian ya, dari umum ke khusus ya. Itu di atas itu ada shot penunjuk, ada shot utama, ada shot sisi sebaliknya, sama tadi keterangannya itu ya. Nah, ini hanya contoh tadi ya, kayak kelas 1 biasa Hollywood kayak ini. Ya, itu makanya ada shot-shot yang detail, yang perlu didetailkan itu biasa dijadikan juga transisi. Yang ini transisi. Itu tadi transisi yang ada juga bisa Anda lihat di poin ya. Banyak transisi itu, hanya memang biasa di program editing lebih lengkap itu, bervariasi. Sepertinya ada kupu-kupu terbang dan sebagainya gitu. Di di PowerPoint itu nggak terlalu banyak variasinya gitu, nggak seperti di film ya. Ini fade ya, fade out, fade in. Ini juga ada juga ya, kalau bikin PowerPoint ya, ada fade in, fade out, itu artinya dari terang ke gelap. Nah, kalau fade out dari gelap ke terang, itu sebaliknya itu. Ada fasilitas nanti bisa dilihat di KinoMaster itu, di transisi. Ada macam-macam nanti dibuka. Itu ada tombolnya K di tengah, itu bisa digeser-geser itu ya, ada KinoMasternya. Terus ada satu lagi di atasnya tadi, yang di atasnya apa ini? Wipe ini gerak menyapu ya. Nah, makanya itu ada istilah dalam film itu ada di gerak menyapu ke kiri, gerak menyapu ke kanan. Artinya kalau orang lagi syuting ya, tadi mana kamera saya, lagi syuting misalnya gini. Nah, ini nggak kelihatan mukanya nih. Shooting ini kalau menyapu dari kiri ke kanan ya, di situ tadi yang saya pernah sampaikan bahwa harus kamera itu vakum dulu, still dulu kira-kira 5 detik atau 6 detik di sini. Nanti sudah vakum still dulu di situ, baru gerak menyapu ke kanan misalnya. Nanti ujung di sana juga, stopnya juga di sana.
harus vakum juga gitu, harus berhenti sesaat, jangan langsung tombol stop dihentikan itu ya. Itu gunanya itu tadi waktu editing, apalagi cut to cut itu harus butuh, apalagi kalau menggunakan transisi, ya, harusnya ada di situ persiapan untuk overlapping ya, itu gunanya. Lagi tidak ada. Saya tadi ini ada. Iya, yang tadi transisi itu wipe, dissolve, semua ada, semua contohnya di PowerPoint. Ya. Anda mencoba semua transisinya PowerPoint, ada semua tadi itu wipe, wipe in, wipe out, kemudian ada semua contohnya. Ya, kemudian juga siapa tahu di antara Anda mahasiswa ada yang sudah tidak sabaran mencoba mendownload KineMaster atau mungkin sudah punya di ininya, tidak ada salahnya sudah mulai bergerak. Ya, tapi resminya nanti akan Anda diberikan pengantar mengenai itu minggu yang akan datang, pada Selasa yang akan datang. Tapi siapa tahu ada yang tidak sabaran sudah mau sekali, ya silakan. Ya, karena sekarang tidak ada alasan untuk Anda tidak bisa mendapatkannya. Anda bisa, teman Anda yang sudah punya, Anda bisa lihat itu bersama. Ya, ya, jadi tidak usah khawatir. Kemudian ini di absen baru saja masuk di ujung ini Rahmat Hidayat. Ya, jadi sudah hampir selesai baru masuk. Ya, itu. Kasihan ini. Tidak ada informasi. Jadi gitu ya. Jadi yang jelas bahwa editing ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan itu bagaimana continuity ya, kesinambungan, entah kesinambungan gambar, entah kesinambungan suara, entah kesinambungan framing itu. Yang kedua ada komposisi. Di komposisi juga Anda sudah tahu ada komposisi pengambilan gambar, ada pengambilan dari atas, ada dari A level, ada dari bawah dan sebagainya. Apa gunanya itu? Sebetulnya ada gunanya semua, bukan asal gaya-gayaan ya, jangan. Misalnya tadi buat A level, ambil dari atas ya. Kalau shoot dari atas itu mungkin kita berada di lantai 2 misalnya, ada pengemis di bawah minta-minta, itu memperlihatkan bahwa itu kasihan ya, bisa terpuruk rasanya, kasihan dari di bawah kecil dan sebagainya gitu. Apa guna itu secara psikologis ya, ada manfaatnya syuting seperti itu. Sama juga kalau shoot dari bawah ya, mata cacing atau mata kodok ya, from A level, mata kodok, kita artinya menunduk dari bawah ke atas begitu syuting. Itu ada gunanya juga, membuat yang disuting itu menjadi perkasa gitu ya. Satria baja hitam gitu ya, dia dok larinya gitu ya, disuting dari bawah sepertinya gagah perkasa gitu ya. Itu dari segi unsur kejiwaannya gitu ya. Jadi itu ada semua masuknya gitu, bukan gaya-gayaan. Jadi makanya dari awal ya, bermula dari skrip atau naskah yang Anda bikin, sudah ada semua penjelasan tentang itu, ini shootnya bagaimana, ini suaranya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa sesederhana apapun Anda nanti bikin video pembelajaran ini, harus ada naskahnya gitu ya. Jangan seperti terjun bebas gitu ya. Nanti bingung, Anda sendiri bingung gitu, apa mau di syuting, apa di durasinya bagaimana lama di syuting ini. Nanti Anda terbuka saja, wah ada objek yang menarik itu saja terus panjang syutingnya, yang lainnya tidak kebagian menurut naskahnya gitu ya. Itu harus ada panduan lah sebagai guidance ya, panduan untuk Anda ambil gambar, dan juga menjadi panduan juga di saat Anda nanti edit di proses editing ya. Itu mungkin dari Indra masih ada tambah lagi, silakan. Ya, baik. Mungkin prinsipnya sebenarnya sederhana saja. Mungkin ada satu video, saya percepat saja, hanya cuplikan berapa detik. Saya tampilkan contoh. Ini kan saya pernah wawancara dengan Prof. Asis di rumah juga tentang proses kreatif berkaryanya. Itu juga menggunakan HP, ya, menggunakan HP. Satu kamera sebenarnya, satu kamera DSLR, satu HP. Karena satunya sebagai master shot yang mengcover semuanya, satu untuk detail-detailnya, hanya 2 kamera. Ini contoh hasilnya
Mungkin saya akan percepat saja sebagai cuplikannya. Itu ya, sebentar loading. Ya, ini sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Ya, ini sebagai master shot-nya. Jadi ini dari handphone. Ini dari handphone 1 jutaan harganya. Vivo yang murah. Yang 16 GB internalnya, yang cepat penuh. Nah, ini saya gunakan untuk mengambil master shot. Cuma sebenarnya ada triknya kenapa bisa bagus suaranya ya. Ya itu. Tidak ada suaranya nggak ini? Ya ini. Kedengaran suaranya kayak kalau saya putar, ada suaranya? Tidak kedengaran suara ya? Nampak tidak kedengaran suaranya ya? Oh iya, kalau tidak kedengaran mungkin hanya sedikit cuplikan saya bisa dilihat bahwa ketika ada yang sedang berbicara atau menjelaskan suatu hal, apa yang disampaikan itu bisa juga ditampilkan secara menimpa gambar yang narasumbernya berbicara, bisa langsung ditimpa dengan menampilkan apa yang disampaikan. Ya, apa yang disampaikan. Ya di scroll saja biar. Ya itu ada yang ditampilkan apa yang disampaikan, ya ditampilkan lagi. Ya kembali ke shot master. Nanti juga ada close up-nya. Ya ini ada close up-nya yang dia ini kan karena hanya pakai dua kamera, satu pakai HP, satu kamera DSLR, ya, jadinya begitu. Ada close up-nya lagi ke sini, nanti di editing baru disusun dengan baik. Nah, kalau ada yang untuk kualitas suara maksimal waktu ini kita hanya pakai handphone juga untuk merekam. Ada HP, ya, ada HP yang disembunyi di belakang badan ataupun ada recorder. Kenapa Bapak pegang recorder di sini? Dia sebenarnya lagi merekam audio juga di situ. Dia merekam audio. Nanti di saat editing kita bisa sinkronkan bagaimana lafal kata atau kalimat yang diucapkan bisa pas dengan rekaman audio yang miliki dari recorder terpisah. Ini bisa juga pakai HP merekam. Banyak misalnya lakukan seperti itu. Ya ini juga nanti kan yang perlu dipelajari di editing juga, kita bisa menampilkan grafis, ya, animasi grafis atau tulisan itu bisa sekali dikerjakan di aplikasi KineMaster. Nanti insya Allah makanya target kita minggu ini dulu, bagaimana semua mahasiswa kita bisa menginstal aplikasi KineMaster di HP masing-masing, ya, menggunakan KineMaster. Kalaupun ada yang sudah punya, ada yang sudah menginstal aplikasinya, itu sudah bagus juga, bisa sudah siap, mungkin sudah punya pengalaman, sudah bisa dikembangkan potensi-potensinya untuk mengedit video. Mungkin bisa juga sebagai sharing, mungkin sudah ada yang pernah punya pengalaman mahasiswa kita yang sudah pernah mengedit video, bisa disampaikan ada mungkin pengalaman-pengalamannya sebagai ini. Suka dukanya gimana? Ya, ada yang sudah pernah, anak seni rupa kan juga bisa saja punya potensi untuk di bidang digital multimedia. Ada di antara Anda yang sudah mencoba-coba atau malah sudah profesional, ya silakan saja share juga pengalamannya, ya. Ya. Karena itu sebabnya saya menyarankan Anda semua bisa bikin kelompok 3 orang, 5 orang, ya, meskipun masing-masing punya proyek. Ganti-gantian jadi krunya, Prof. Ya, supaya lebih gampang Anda bekerja. Nah, tapi jangan lupa pakai masker, oke? Jaga jarak. Tapi kalau bicara nanti yang tampil ya buka maskernya, oke? Biar terang. Ya, saya kira itu. Ya, artinya itu video dibuat di masa pandemi COVID-19. Ya, ya. Itu tadi yang disampaikan Indra tadi, bahwa kalau syuting nanti video pembelajaran, bukan melulu orangnya itu nanti orang bosan, ya. Jadi bisa ambil shoot atau file-file clip shot yang di luar-luar itu, tapi yang jelas berkaitan gitu, jangan lepas gitu, itu namanya tidak nyambung lagi gitu, ya.
Makanya tadi ada istilah continuity, ada lawannya continuity adalah jumping. Jumping artinya lompat, bukan lompat betul-betul badannya lompat, artinya pelihatannya orang bakal lompat itu. Kenapa tadi pakai songkok tiba-tiba buka lagi songkoknya? Artinya kapan dilihat visualisasinya saat membuka songkok gitu ya, atau topinya gitu ya. Harus ada shot transisi untuk menjelaskan ke orang bahwa di saat duduk misalnya dia buka topinya. Jadi untuk selanjutnya tidak pakai topi tidak apa-apa gitu, enggak problem gitu ya. Nah itu maksudnya itu biar tonton itu tidak membuat orang menjadi bingung gitu ya. Mungkin kalau orang awam melihat mungkin biasa-biasa saja gitu, tapi orang yang sinematografi atau orang yang berkecimpung dalam dunia videografi gampang menebak dia bahwa ini film ini dan sebagainya. Apalagi kalau video itu mau dijadikan lomba, misalnya lomba video pembelajaran, wah itu harus hati-hati betul. Yang menilai orang-orang sudah pengalamannya, sudah jam terbangnya sudah banyak gitu ya. Itu Prof ya, mungkin Prof Sofyan masih tugas-tugas yang lain tambahkan. Ya, saya kira cukup. Yang jelas hari ini mahasiswa diberi wawasan tentang editing. Ya, minggu yang akan datang Anda akan diberikan pengarahan teknis berkaitan dengan aplikasi tersebut. Ya. Oke, saya kira itu Prof. Ya, dari Indra masih mau ada tambahan lagi? Ya, prinsipnya kita kan nanti bersama-sama, ya saya sekedar mendampingi bagaimana proses-prosesnya, nanti adik-adik semua yang mengikuti mata kuliah media pembelajaran seni rupa bisa mempersiapkan untuk menginstal aplikasinya. Kan juga sudah ada banyak sekali tutorial yang ada di YouTube. Kita sangat bersyukur, mahasiswa ya kita sangat bersyukur karena sangat melimpah tempat kita belajar, ada YouTube, kita bisa belajar bagaimana cara-caranya, nanti bisa sambil belajar memang nanti kira-kira ada masalah atau ada kendala-kendala, bisa sambil kita diskusikan bersama untuk pertemuan selanjutnya. Ya mungkin itu saja, ya pesannya saja silakan diinstal aplikasinya dan bisa belajar lebih awal juga dari YouTube untuk pengenalan awal. Ya, jadi kesimpulannya bahwa sudah ada wawasannya ya sesi tentang bagaimana editing. Yang kedua, kalau bisa memang sudah bisa mengupload aplikasi itu ya di HP itu ada seperti ini ya, lihat ada K itu ya, itu berarti sudah ada di HP saya ini Kak. Anda kelihatan nggak? Yang begitu labelnya ya, ada KineMaster itu. Ya seperti itulah. Ya seperti itu. Dan yang kedua, saya sendiri ya kalau tidak ada Indra juga, saya bisa buka sendiri YouTube-nya itu. Ada tutorial bagaimana editing menggunakan itu, KineMaster ya. Nah, itu bisa Anda juga buka-buka sebelum nanti, ya itu juga KineMaster. Sebelum nanti hari Selasa, jadi Anda sudah ada bekal untuk lebih bertanya lagi gitu ya, itu maksudnya. Oke? Dan kalau mahasiswa punya aplikasi lain ya silakan. Ya. Punya aplikasi lain ya silakan, tidak usah harus KineMaster. Jadi kalau sudah ada aplikasi yang Anda akrab, yang dekat ya sudah itu saja. Kan niatnya untuk membantu saja editing. Oke. Ya. Betul sekali disampaikan Prof. Sofyan itu, karena Prof. Sofyan sendiri ada aplikasi lebih yang nggak kalah canggih dengan yang KineMaster gitu ya. Banyak aplikasi sebetulnya, yang penting ide-ide Anda sudah terwakililah idenya melalui editing itu ya. Ya Prof ya. Oke ya. Walaupun waktu belajar orang itu biasa mulai dari Adobe Premiere gitu ya, itu udah lewat tuh. Sekarang sudah banyak aplikasi editing. Ya, ini kalau sedikit cuplikannya ini semua tadi yang saya kerja itu menggunakan aplikasi ini, hasil video yang tadi itu ini agak belum sedikit. Ya. Oh itu di aplikasinya ya. Ini timelinenya, urutannya sampai dari awal sampai akhir, bagaimana menyelipkan ya semuanya yang kita mungkin memang prinsipnya kan bagaimana hasil akhirnya. Bagaimana hasil akhir ini bisa selesai apa yang ingin kita sampaikan, bisa kita memotong, menyambung gambar, memberi teks, memberi
memberi ilustrasi musik, sampai mengekspor menjadi file, sampai ke bagaimana menguploadnya. Kan aplikasi banyak sekali, sangat banyak, tinggal browsing saya di Google, kita bisa gunakan apa yang ada, ya. Beda? Ya, jadi gitu ya. Jadi artinya orang yang sudah mahir membuat PowerPoint itu satu tingkat sudah ada satu tingkat, dia nanti masuk tingkat berikutnya sudah bisa editing ya. Karena di aplikasi di PowerPoint juga ada seperti itu, banyak seperti itu ya. Seperti itu ada masukkan suara, masukkan apa ya, seperti itulah. Ya, animasi teks. Oke ya, kita akhiri. Ini sudah jam di rumah ini sudah jam 5 lewat 7 menit ya. Berarti karena Prof. Sofyan kayaknya ada sesuatu yang disampaikan. Ya, saya kira cukup. Ya, cukup. Ya. Cukup. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Oh iya. Kita Ya, Prof. sementara nantikan kurang 1 jam lagi. 15 nih. 15 Ramadan. Ya, sudah bisa baca doa yang sementara menunggu saat berbuka puasa. Kami bertiga ya, Prof. Sofyan, Indra, ucapkan sekali lagi selamat menantikan berbuka puasa untuk hari ke berapa nih? 15. Ya. Wah, tidak terasa sudah separuh ini bulan suci Ramadan ya. Dan saya pikir apa yang dilakukan ini, belajar ini hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Jadi artinya dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat ganda gitu, insya Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.